Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama dengan saya, Antoni, di dalam Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSCA Karismata. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Tentu Bapak Ibu kalau sering menonton televisi, pasti tidak asing dengan berita ini, atau bahkan mungkin yang ini. Nah, benar Bapak dikasih Tuhan, akhir-akhir ini begitu banyak sekali berita yang menghebohkan kita, seperti berita tentang Indonesia yang masuk ke dalam keadaan resesi ekonomi, kemudian juga tentang bagaimana memanasnya perairan laut Cina Selatan karena perseteruan antara berbagai negara yang berebut kepentingan di tempat itu. Bahkan mungkin yang terakhir-akhir yang cukup hangat adalah isu tsunami yang bisa setinggi 20 meter di laut pantai selatan dari Pulau Jawa. Tentu hal ini membuat kita selalu terpikirkan dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa apakah ini akan benar terjadi? Apakah hal dunia ini akan seperti ini? Bapak dikasih Tuhan, Alkitab sudah menuliskan hal-hal tersebut, bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak hal-hal yang akan kita alami. Ketika di dalam Matius 24 ayat 3-14, di situ Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada gempa bumi, gunung meletus, bencana, peperangan, kelaparan, perselisihan antar bangsa-bangsa, dan itu semuanya sedang terjadi di tengah-tengah kita saat ini karena dunia ini sedang berjalan menuju kesudahannya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, wajar bagi kita sebagai manusia. Kadang kita merasa khawatir dan kadang kita merasa takut. Ya itu hal yang sangat manusiawi jika kita merasa takut dan khawatir ketika kita melihat hal-hal tersebut. Tetapi pada hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita menghadapi dunia yang seperti ini, ketika dunia mulai bergejolak dengan berbagai macam isu-isu yang sudah terjadi, belum lagi masalah pandemi corona yang sampai saat ini belum berakhir, bahkan kalau kita perhatikan sekarang jumlah peningkatan kasus corona setiap hari itu 4.000 lebih, tertinggi, semakin tinggi Bapak Ibu. Tentu hal ini membuat kita takut dan khawatir. Lantas ketika kita menghadapi situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Setidaknya pada malam hari ini, pada kali ini kita akan belajar dua hal. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat keadaan dunia yang sudah seperti ini? Apa yang harus kita perbuat dan yang kita pikirkan ketika kita melihat bahwa dunia sedang berjalan ke arah kesudahannya, ketika berbagai macam isu sudah mulai terjadi di tengah-tengah kita. Nah Bapak dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi situasi-situasi seperti ini, bahkan mungkin kadang jadwal juga kita mengalami yang namanya masalah-masalah dalam hidup kita. Masalah tentang rumah tangga, masalah tentang pekerjaan, masalah tentang anak, masalah tentang tetangga, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Tentu kita semua masing-masing memiliki masalah sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang belum cukup kita mendengar berita-berita tentang apa yang akan terjadi di luar sana, kita juga disibukkan dengan masalah-masalah pribadi kita sendiri, sehingga akhirnya kan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu mulai menghantui hati kita. Lantas bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita mulai menghadapi situasi-situasi seperti sekarang ini? Nah Bapak dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dua hal berkaitan tentang situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah, mari Bapak Ibu kita tetap bersikap tenang. Ya, bersikap tenang adalah salah satu kunci untuk kita bisa menghadapi segala hal yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Bapak dikasih Tuhan, ada alasan mengapa kita harus tetap bersikap tenang ketika kita melihat dunia dengan segala hal-hal yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama adalah, alasan pertama adalah karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang menjaga kita. Mazmur 46 ayat 10-11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." 46 ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak dikasih Tuhan, walaupun dunia ini sedang bergejolak dengan berbagai macam hal, isu yang saat ini sedang terjadi, entah itu melalui wabah virus corona, entah itu masalah perekonomian Indonesia yang sedang resesi, ataupun mungkin masalah bencana alam. Kita mungkin mendengar bahwa kemarin di kota Sukabumi juga terjadi banjir bandang di daerah Cicurug. Belum lagi hal itu belum selesai,
tiba-tiba ada satu muncul isu bahwa akan ada tsunami karena gempa megatrust yang akan terjadi di Laut Pantai Selatan Pulau Jawa, dan itu juga bisa berdampak ke kota-kota yang ada di daerah pantai selatan seperti Cianjur, juga seperti kota Sukabumi, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Tentu hal ini akan membuat kita khawatir dan cemas. Siapa sih yang tidak cemas ketika mendengar berita seperti itu? Adalah hal yang wajar, tetapi Bapak Ibu tetaplah bersikap tenang. Karena yang pertama, mengapa kita harus tenang? Karena Allah menjaga kita. Ketika Daud sedang diburu oleh musuh-musuhnya, Daud juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami yang namanya takut, dia juga mengalami yang namanya kecemasan. Tetapi dia berkata bahwa diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Diam dan ketahuilah. Kadang-kala ketika kita disibukkan dengan berbagai macam isu yang saat sedang terjadi, kadang-kala kita tidak punya waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita terlalu sibuk, panik, lari ke sana kemari, sehingga akhirnya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal sesuatu yang tidak berguna. Padahal adalah lebih baik untuk kita diam di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita diam, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka disitulah kita akan semakin mengetahui bahwa Allah adalah kota benteng, kota batu perlindungan kita. Jadi Bapak dikasih Tuhan, mengapa kita harus tenang? Karena Allah akan menjaga kita. Ketika kita disibukkan dengan berbagai macam masalah yang saat ini terjadi dalam hidup kita, diam dan ketahuilah bahwa Tuhan semesta alam itu menjadi kota benteng dan kota batu kita. Jadi apa yang harus kita takutkan ketika Allah itu menjaga hidup kita? Tidak ada satupun yang akan kita takutkan ketika kita tahu bahwa Allah menjaga hidup kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus tenang? Alasan yang kedua adalah karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15 berkata bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah Bapak dikasih Tuhan, ketenangan itu akan mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita kalah terhadap masalah bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya itu terlalu besar bagi hidup kita, tetapi karena kita sudah terburu-buru, terlanjur dimakan oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga akhirnya kita panik dan tidak dapat berpikir dengan jernih. Kadang-kala ketika kita sudah mulai merasa gugup, panik, kita sudah mulai khawatir dan cemas, maka kita akan kehilangan akal sehat kita. Kita akan melakukan hal-hal yang justru itu akan memperkeruh keadaan. Jadi ketenangan itu akan melahirkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seseorang itu tenang, maka dia akan bisa menggali kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya. Pernahkah Bapak Ibu menyaksikan seorang pesulap, di mana misalnya ketika dia diikat dengan borgol, mata ditutup, kemudian dimasukkan ke dalam satu buah kotak, dan kotak itu dikunci dengan gembok, kemudian dituang air, dan dia hanya punya beberapa menit untuk bisa melepaskan diri. Bapak Ibu, jika orang ini tidak bisa memiliki ketenangan yang luar biasa, dia tidak akan bisa keluar dari situasi itu. Jika dia hanya berpikir bahwa terfokus bahwa dia hanya punya beberapa menit, kalau tidak dia akan mati. Dan ketika dia mulai dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, maka dia akan kesulitan untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Tetapi ketika dia mulai tenang, dia mulai melakukan apa bagian mana yang harus dibuka lebih dulu, mungkin borgol ditanam dan kemudian lanjut ke hal lain, maka kita sering menyaksikan di televisi bahwa ada banyak orang yang bisa melakukan atraksi-atraksi seperti itu. Itulah yang maksudnya ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Ketika kita tenang, maka kita akan bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menganalisa permasalahan apa, kemudian kita akan bisa menganalisa bagaimana jalan keluarnya, sehingga akhirnya kita bisa kuat, akhirnya kita bisa mengatasi setiap masalah yang kita punya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tenang? Karena yang kedua adalah karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita termakan dengan hal-hal kekhawatiran, kecemasan terlebih dulu.
Bukan karena masalahnya itu terlalu besar atau bukan karena kita terlalu lemah, tetapi karena kita tidak tenang sehingga akhirnya kita kadang jatuh dan kalah menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Dan alasan yang ketiga mengapa kita harus tenang adalah agar kita dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Itu kenapa seperti yang Matius 24 tadi bilang bahwa jangan heran kalau nanti ketika dunia ini akan mendekati kesudahannya, akan muncul peperangan, akan muncul sakit penyakit, wabah menular, kemudian kelaparan, peperangan, hal-hal yang buruk yang lainnya, bencana bumi, gunung meletus, gempa bumi, semuanya akan muncul karena kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kita harus menyadari bahwa waktu-waktu ini sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus pandai-pandai untuk kita bisa melihat tanda-tanda zaman yang saat ini sudah terjadi. Nah, Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dimana ketika kita melihat keadaan sekitar, misalnya tentang virus corona, tentang kondisi ekonomi Indonesia yang sedang masuk ke dalam jurang resesi, dan apalagi tentang berita-berita tentang bencana-bencana alam yang lainnya, kuasailah diri kita dan jadilah tenang. Karena ketika kita membiarkan diri kita termakan oleh ketakutan dan kecemasan, maka kita tidak akan bisa menguasai diri kita. Dan ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, bagaimana mungkin kita akan bisa berdoa dan kita tetap percaya kepada Allah? Yang terjadi adalah ketika seseorang itu mulai takut dan khawatir, iman itu akan mulai terkikis di dalam hidup kita. Waspada Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cara iblis mengikis iman kita itu bukan secara terang-terangan dengan mendatangkan sakit penyakit yang langsung parah seperti yang Ayub alami, tetapi kadang-kala iblis pakai cara yang sangat halus, yaitu dengan sedikit demi sedikit menanamkan kekhawatiran dan kecemasan itu di dalam hidup kita. Ketika kita mulai terpengaruh menerima kekhawatiran dan kecemasan itu di dalam hati kita, maka percayalah, sedikit demi sedikit iman kita akan mulai tergerus. Iman kita akan mulai semakin iblis hancurkan. Dan kalau kita sudah tidak beriman, bagaimana mungkin kita akan bisa berdoa kepada Tuhan? Karena imanlah yang membuat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena imanlah yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menolong kita. Iman itu sangat penting di dalam hidup kita, dan iblis mengetahui hal itu, sehingga dia akan berusaha bagaimanapun menghancurkan setiap iman yang kita punya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kondisi dunia sekarang ini sedang bergejolak seperti ini, kuasailah diri kita dan tetaplah tenang sehingga kita bisa berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah letak kekuatan kita, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya, bukan? Ketika kita mulai berdoa, maka disitulah akan letak ketenangan hati kita. Disitulah terletak kita akan mulai mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Doa itu adalah nafas orang Kristen, dan ketika kita terus bernafas, maka kita pun akan terus bergerak, tetap bisa bertahan untuk tetap kita bisa hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mengapa kita harus tenang? Memang karena ada 3 alasan tadi. Yang pertama adalah karena Tuhan akan menjaga kita, karena ketenangan itu mendatangkan kekuatan, dan karena dengan tenang kita akan bisa berdoa kepada Tuhan. Itu adalah bagian pertama, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi dunia yang seperti sekarang ini. Kemudian bagian yang kedua adalah bagaimana kita harus menghadapi keadaan dunia yang sekarang ini, yaitu adalah kita bertindak secara rasional. Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak salah dengar. Kita harus bertindak secara rasional. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau di bagian pertama itu lebih condong ke dalam iman kita, maka di bagian yang kedua ini itu lebih condong kepada tindakan kita. Kenapa saya kaitkan hal ini tentang bagaimana kita menghadapi situasi sekarang ini? Misalnya, ketika kita tahu bahwa saat ini sedang terjadi pandemi virus corona, kita beriman bahwa Tuhan Yesus akan menutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus sehingga kita dijauhkan dari sakit penyakit. Amin. Saya pun percaya hal itu, karena kuasa darah Yesus itu bisa menghalau setiap sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga harus bertindak rasional. Bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita memakai masker ketika kita berpergian, kita rajin mencuci tangan, menjaga gaya hidup tetap sehat, tidak melakukan kontak dengan orang lain, dalam artian kita menjaga jarak dengan orang lain. Itu adalah satu tindakan rasional yang lahir dari iman kita. Allah memang akan menjaga kita dari setiap sakit penyakit, tetapi kita juga harus mengetahui bahwa Allah juga memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa melakukan apa yang baik dan benar. Ketika kita tahu bahwa saat ini kondisi dunia ini, sekarang lingkungan kita sedang terjadi virus corona, ya kita harus bertindak rasional, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ketika kita tahu bahwa Indonesia sedang memasuki jurang resesi dalam ekonomi, di mana keadaan ekonomi saat ini sedang sulit, kita percaya bahwa Allah itu akan memelihara kita, Bapak Ibu. Saya sangat-sangat percaya bahwa Allah itu memelihara kita. Bukankah Dia adalah gembala kita? Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Benar, Bapak Ibu, dan saya pun percaya. Tetapi iman juga harus disertai dengan perbuatan, di mana kita juga harus bertindak rasional. Di mana ketika kita sudah mengetahui bahwa saat ini kondisi perekonomian sedang sulit, ya berarti kita jangan terlalu boros-boros. Kita harus bisa mengatur keuangan kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana cara kita membuka usaha-usaha yang baru, bagaimana kita belajar tentang skill-skill yang baru, hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan pemasukan, itu harus kita lakukan. Tuhan akan menjaga dan memelihara kita, tetapi juga kita harus bertindak rasional berdasarkan hikmat kita dengan tuntunan Tuhan bahwa kita harus melakukan hal-hal tertentu. Misalnya seperti kita mulai berhemat, tidak melakukan gaya hidup yang boros, kemudian kita mulai membuat daftar prioritas dalam kebutuhan kita, mana yang paling penting dan mana yang bisa ditunda. Hal itu akan menolong kita, bukan? Dan kita juga mulai menabung untuk kita mempersiapkan hari-hari depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tentang kondisi perekonomian kita, tetapi kita bisa meminimalkan atau mencegah hal-hal itu terjadi karena kita sudah melakukan tindakan yang nyata. Dan juga misalnya ketika kita tahu bahwa bencana alam itu akan semakin sering terjadi, misalnya banjir, gempa bumi, gunung meletus, atau mungkin yang baru-baru terakhir ini yang sering diberitakan adalah tsunami setinggi 20 meter. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memang tidak bisa melawan kekuatan alam, karena itu sudah Tuhan izinkan. Dan tetapi dalam satu sisi kita percaya bahwa Allah akan melindungi kita. Benar. Di bagian pertama tadi juga menjelaskan bahwa Allah menjaga kita, sehingga kita harus tetap tenang, tidak khawatir, tidak cemas. Allah itu akan menjaga kita karena Dia adalah kota benteng kita, karena Dia adalah gunung batu kita. Dan saya katakan amin 100 kali untuk hal itu. Saya sangat percaya bahwa Allah akan menjaga kita. Tetapi kita juga harus bisa bertindak secara rasional, di mana kita juga mulai melakukan hal-hal untuk mempersiapkan jika hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Misalnya, apakah selama ini Bapak Ibu tahu bagaimana cara mitigasi bencana? Mitigasi adalah cara-cara yang dilakukan untuk meminimalkan kerugian atau kerusakan ketika suatu bencana itu terjadi. Apakah Bapak Ibu pernah belajar tentang bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang harus keluarga Bapak Ibu lakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Apakah Bapak Ibu pernah memikirkan bagaimana langkah-langkah dan antisipasi jika tiba-tiba ada terjadi bencana banjir di lingkungan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal itu? Apakah Bapak Ibu sudah mempersiapkan di dalam rumah mungkin bagaimana jika seandainya kebakaran itu terjadi di lingkungan kerja kita, di tempat kita, di rumah kita? Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya persiapkan? Apakah Bapak Ibu kita semuanya pernah melakukan itu? Atau mungkin ketika kita berpergian, kita mengalami menghadapi satu bencana, apakah kita sudah pernah belajar bagaimana cara memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan atau korban terluka? Nah, inilah pentingnya kenapa kita perlu bersikap rasional. Kita percaya bahwa Allah itu akan menjaga kita, tetapi kita juga harus membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita melalui ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika dalam satu keadaan, ada baiknya untuk kita memang menyiapkan peluit, senter, kotak P3 dan K, kemudian radio ataupun alat komunikasi,
atau ketika kita di rumah kita menyediakan tabung pemadam kebakaran. Itu adalah cara-cara yang untuk kita bisa lakukan ketika kita bertindak rasional terhadap keadaan dunia yang seperti sekarang ini berkaitan tentang bencana. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, ketika dunia ini bergejolak dengan berbagai macam hal, kita bisa lakukan dua hal. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bersikap tenang, karena kita percaya bahwa ketika kita bersikap tenang, karena kita meyakini bahwa Allah itu akan menjaga kita, Allah sang semesta alam itu akan menjaga kita. Dan karena ketika kita tenang, di situ letak kekuatan kita. Dan ketika kita tenang, maka kita akan bisa berdoa untuk mendoakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah hal yang mati. Kalau kita cuma beriman tetapi kita tidak berbuat sesuatu, Tuhan katakan itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Makanya hal bagian kedua adalah kita harus bertindak secara rasional berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Allah memberikan kepada kita iman, tetapi Allah juga memberikan kepada kita hikmat. Bagaimana caranya? Misalnya ketika kita mengetahui kondisi ekonomi Indonesia yang sedang resesi, maka jangan terapkan gaya hidup yang boros. Mulailah menabung, mulailah membuat daftar skala prioritas, mana yang paling diperlukan, mana yang bisa ditunda. Kemudian mulailah untuk berusaha membuka usaha-usaha, peluang-peluang usaha yang baru. Mulailah melatih skill-skill keahlian pribadi masing-masing sehingga kita bisa menggunakan hal tersebut untuk kita bisa mencukupkan perekonomian kita. Berkaitan tentang bencana, mulailah belajar bagaimana cara mengatasi gempa bumi. Kalau gempa bumi itu terjadi, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus disediakan. Misalnya kalau kebakaran, apa yang harus dilakukan, harus telepon kemana, harus hubungi siapa terlebih dulu. Hal itu penting Bapak Ibu, karena dengan kita melakukan hal itu maka kita akan menjadi semakin siap menghadapi gejolak dunia yang seperti sekarang ini. Jadi Bapak dikasih Tuhan, demikian sahabat pada malam hari ini, pada kali ini Bela renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak yang dikasih Tuhan, ketenangan itu adalah kunci dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saya akan membacakan Mazmur 62 ayat 2 yang berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari ketika kita tahu bahwa dunia ini sudah semakin mendekati kesudahannya, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.